Halo, jumpa lagi dengan Ruang Hampa, channel yang akan mengajak lo untuk merenungi tentang kisah-kisah kehidupan. Pada episode malam ini, kita cuma mau ngobrol pelan-pelan tentang satu hal yang sering banget kita lupain. Apa itu? Ya benar, tubuh kita sendiri. Kamu tahu nggak? Selama ini kita sering banget dengerin semua orang, kecuali diri kita sendiri. Kita dengerin saran orang, dengerin tuntutan dunia, tapi lupa dengerin tanda-tanda kecil dari tubuh kita yang sebenarnya udah ngomong dari lama. Di kesempatan malam ini, yuk kita coba pelan-pelan belajar dengerin dia lagi. Bukan buat jadi sempurna, tapi biar kita bisa sedikit lebih jujur sama diri sendiri. Gak usah lama-lama lagi, mari kita bicarakan sama-sama bagaimana cara memahami apa yang sebenarnya tubuh kita butuhkan saat ini. Pernah gak sih kamu ngerasa tiba-tiba capek, tapi bukan karena kerjaan, bukan juga karena kurang tidur. Capek yang kamu sendiri gak ngerti datang dari mana. Tubuhmu kayak berat, matamu pengen merem terus. Tapi pikiranmu tetap jalan, terus muter gak bisa diam. Kadang kamu rebahan tapi bukan karena pengen istirahat, tapi lebih ke udah gak tahu harus ngapain lagi. Dan anehnya, walaupun udah tidur lama, pas bangun rasanya masih lelah. Pernah kan ngalamin kayak gitu? Nah itu tandanya, tubuhmu lagi ngomong sama kamu. Cuma, kamu gak benar-benar dengerin apa yang dibutuhkan dengan tubuhmu. Kita sering banget sibuk mendengarkan dunia, tapi lupa buat dengerin diri sendiri. Kita tahu kapan harus balas pesan, kapan harus datang ke meeting, kapan harus posting sesuatu biar gak ketinggalan tren. Tapi kita gak tahu kapan hati kita mulai lelah, kapan tubuh kita minta berhenti, dan kapan pikiran kita udah mulai kehilangan arah. Kita terlalu sering pakai tubuh ini kayak mesin. Dipaksa kerja, dipaksa kuat, dipaksa terus jalan. Tanpa sadar, bahkan mesin aja butuh waktu buat pendinginan. Ada kalanya tubuh kita nggak butuh vitamin, nggak butuh kopi, nggak butuh semangat palsu dari kata-kata motivasi. Yang dia butuhin cuma satu, yaitu didengerin. Didengerin dengan tenang, tanpa buru-buru pengen memperbaiki. Karena tubuh itu sama halnya kayak manusia. Cuma pengen dipahami dulu, bukan langsung disalahin. Terkadang tubuh nyoba bicara lewat tanda-tanda kecil. Kayak sakit kepala yang tiba-tiba datang waktu kamu lagi stres, atau perut yang kram padahal kamu gak makan yang aneh-aneh, atau jantung yang berdetak kencang saat kamu lagi mikir terlalu banyak hal sekaligus. Itu bukan penyakit. Itu bahasa tubuhmu, cara dia bilang, "Hey, tolong berhenti sebentar. Tolong tenang dulu. Tolong, dengerin aku please." Tapi, karena kita terbiasa sibuk, kita malah anggap hal itu sebagai gangguan kecil. Kita minum obat, dan melanjutkan apa yang kita kerjakan. Kita tidur sebentar, lanjut scrolling. Kita pikir semuanya bisa diperbaiki dengan cepat. Padahal terkadang yang rusak bukan tubuhnya, tapi hubungan kita dengan tubuh itu sendiri. Lucunya, tubuh kita selalu sabar. Dia gak marah kalau kamu abaikan. Dia tetap berfungsi, tetap bekerja, tetap berjuang buat kamu. Sampai suatu saat, dia benar-benar kelelahan. Dan ketika waktu itu datang, kamu baru sadar. Kamu selama ini gak pernah benar-benar mendengarkannya. Sebenarnya mendengarkan tubuh bukan sesuatu hal yang rumit. Tapi, untuk melakukannya kita perlu pelan-pelan. Karena tubuh gak ngomong pakai kata-kata. Akan tetapi pakai rasa. Dan rasa itu cuma bisa kamu tangkap kalau kamu berhenti sejenak dari bisingnya dunia. Coba deh, malam ini sebelum tidur, kamu pejamkan mata sebentar. Tarik napas pelan-pelan.
Rasakan udara yang masuk ke hidungmu, terus turun perlahan ke dada, dan keluarkan lagi dengan lembut. Coba dengarkan, itu tubuhmu lagi bernapas untukmu. Kamu hidup, dan tubuhmu yang memastikan itu setiap detik, tanpa kamu sadari. Kadang kita terlalu sibuk ngejar makna hidup yang besar, sampai lupa berterima kasih untuk hal paling sederhana. Napas yang masih berjalan, jantung yang gak pernah minta libur, tangan yang bisa bergerak, mata yang masih bisa melihat dunia. Tubuh ini bukan cuma kendaraan, dia adalah rumah yang kamu tinggali sejak kamu lahir. Dan asal kamu tahu, rumah yang gak pernah kamu rawat, lama-lama juga akan retak. Tubuh selalu punya cara untuk ngomong, tapi kita yang sering pura-pura gak dengar. Waktu dia mulai kirim sinyal lelah, kita sering bilang, nanti deh aku istirahat, kalau udah sempat. Waktu dia mulai sakit, kita bilang, cuma masuk angin, bentar aja nanti juga sembuh. Padahal kadang itu bukan cuma fisik. Itu bentuk protes halus dari dalam dirimu yang minta perhatian. Kamu tahu nggak, tubuh dan pikiran itu kayak dua sahabat yang harus saling dengerin. Kalau satu ngomong tapi yang lain sibuk sendiri, hubungan mereka mulai akan renggang. Dan saat itu terjadi, hidup mulai berantakan. Kamu jadi mudah marah tanpa sebab, gampang cemas tanpa alasan jelas. Sering kehilangan semangat padahal nggak ada masalah besar. Itu adalah tanda-tanda kecil bahwa pikiranmu udah nggak sinkron sama tubuhmu. Mendengarkan tubuh artinya kembali nyambung ke ritme alami dirimu sendiri. Bukan memaksa, tapi menyesuaikan. Bukan mengontrol, tapi memahami. Tubuh tahu kapan kamu butuh tidur. Tahu kapan kamu butuh makan yang benar, bukan cuma ngunyah cepat. Tahu kapan kamu perlu berhenti bekerja dan sekadar menatap langit malam tanpa rasa bersalah. Tapi seringnya apa yang terjadi? Kita lawan itu semua. Kita paksa diri begadang karena dikejar target. Kita tahan lapar karena pengen kurus. Kita tahan tangis karena takut dibilang lemah. Padahal dibalik semua itu, tubuhmu cuma mau bilang, "Hei, aku ini juga pengen dijaga." Terkadang, dengerin tubuh sendiri bukan soal kesehatan fisik aja, tapi juga soal keberanian buat jujur sama diri sendiri. Karena, mungkin kamu gak cuma capek secara fisik, mungkin kamu capek karena berpura-pura kuat. Capek karena terus senyum padahal hatimu udah gak sanggup. Capek karena terlalu sering ngalah. Padahal bagian dalam dirimu pengen banget didengerin. Dan tubuh, dia peka banget sama hal itu. Dia menyimpan emosi yang gak kamu keluarkan. Dia menampung stres yang kamu tekan. Sampai akhirnya, yang gak diucapkan pikiran, dilanjutkan tubuh dalam bentuk rasa sakit. Jadi, kalau kamu sering sakit tanpa alasan yang jelas, kalau kamu sering ngerasa berat di dada, lelah tanpa sebab, atau tiba-tiba pengen nangis padahal nggak tahu kenapa, itu mungkin bukan penyakit. Tapi itu tubuhmu yang akhirnya berteriak, karena terlalu lama kamu diamkan. Dan di momen kayak gini, yang bisa kamu lakukan bukan cari solusi cepat, tapi duduk tenang dan bilang ke dirimu sendiri, "Aku dengar kok. Aku tahu kamu capek. Aku di sini dan aku mau ngerti." Itu aja udah cukup. Karena tubuh nggak minta kamu buat jadi sempurna. Dia cuma minta kamu hadir. Mungkin kamu pikir ini sepele, tapi percayalah, di dunia yang sibuk dan keras kayak sekarang, mampu dengerin tubuh sendiri itu udah bentuk keberanian. Berani berhenti. Berani bilang cukup. Berani ngaku kalau kamu nggak baik-baik aja. Berani tidur tanpa rasa bersalah. Berani makan tanpa takut dibilang berlebihan. Berani istirahat tanpa mikir kamu malas. Itu adalah salah satu bentuk keberanian yang nyata. Dan asal kamu tahu, tubuhmu selalu ngasih kamu kesempatan kedua.
Setiap kali kamu mengabaikannya, dia nggak langsung marah. Dia ngasih sinyal lagi pelan-pelan. Misalkan lewat rasa nyeri, lewat kantuk, lewat deg-degan kecil, lewat rasa sesak di dada yang muncul tiba-tiba. Dan sekali lagi, itu semua bukan musuh. Itu pesan. Pesan dari tubuhmu yang bilang, kamu udah terlalu lama lari dari dirimu sendiri. Di malam ini kalau kamu masih terjaga, jangan buru-buru buka ponsel, jangan nyari distraksi. Coba dengerin tubuhmu. Rasain napasmu. Rasakan posisi tubuhmu di tempat tidur. Perhatikan detak jantungmu. Dengar suara halus yang selama ini kamu abaikan. Itu bukan cuma tubuh. Itu dirimu yang pada akhirnya bicara lagi. Kamu tahu, selama ini kita sibuk banget nyari tanda-tanda dari luar. Tanda bahwa kita disayang. Tanda bahwa kita cukup. Tanda bahwa hidup kita berarti. Padahal tanda-tanda itu udah selalu ada di dalam tubuh kita. Kamu ngerasa deg-degan waktu ngelihat seseorang? Itu tubuhmu lagi bilang, orang ini penting buat kamu. Kamu ngerasa berat di dada waktu mau bilang, iya, padahal hatimu bilang, enggak. Itu tubuhmu lagi ngingetin, jangan berbohong sama diri sendiri. Dan waktu kamu ngerasa perutmu menegang tiap kali kamu harus ketemu seseorang, itu tubuhmu yang bilang, orang ini bikin kamu gak aman. Tubuh selalu tahu duluan, dia tahu mana yang tulus dan mana yang dipaksain. Dia tahu mana yang nyembuhin kamu, mana yang justru nguras energi kamu. Masalahnya cuma satu. Kamu jarang percaya sama dia, yaitu tubuhmu sendiri. Kamu lebih percaya apa kata orang, daripada sinyal dari dalam dirimu sendiri. Kamu lebih percaya omongan motivator di layar, daripada detak jantungmu yang udah kasih tanda lelah. Kamu lebih percaya jam kerja, daripada jam biologismu yang minta tidur. Dan tanpa sadar, kamu pelan-pelan jauh dari dirimu sendiri. Tubuhmu sebenarnya bukan penghalang untuk sukses. Dia justru fondasi dari segalanya. Kamu gak bisa berpikir jernih kalau tubuhmu lelah. Kamu gak bisa ngerasa bahagia kalau tubuhmu kesakitan. Dan kamu gak bisa benar-benar mencintai hidupmu kalau kamu terus memperlakukan tubuhmu kayak musuh. Mendengarkan tubuh bukan berarti kamu jadi malas. Bukan juga berarti kamu menyerah. Justru disitulah letak kekuatan yang paling lembut. Kekuatan untuk bilang, cukup, ketika dunia nyuruh kamu terus berlari. Kekuatan untuk tidur dengan tenang, saat yang lain masih sibuk membandingkan diri. Kekuatan untuk makan dengan syukur, bukan karena lapar, tapi karena tahu tubuhmu butuh itu. Kekuatan untuk berhenti, karena kamu tahu berhenti juga bagian dari maju. Tubuh itu jujur banget, tapi seringkali kita nggak siap dengar kejujurannya. Kadang tubuh bilang kamu sedih, tapi kamu malah jawab, "Enggak, aku fine-fine aja." Kadang tubuh bilang kamu cemas, tapi kamu pura-pura santai biar nggak kelihatan rapuh. Kadang tubuh bilang kamu kecewa, tapi kamu paksa senyum karena nggak pengen dianggap lemah. Dan lama-lama, tubuhmu berhenti bicara. Dia diam. Bukan karena nggak punya suara, tapi karena kamu nggak pernah mau dengar. Sampai pada akhirnya, tubuhmu bicara lewat cara yang kamu nggak bisa abaikan, yaitu penyakit, lelah kronis, emosi yang gak stabil, rasa hampa yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Dan waktu itu terjadi, itu bukan hukuman, itu adalah panggilan. Panggilan buat kamu kembali pulang. Pulang ke tubuhmu. Pulang ke dirimu sendiri. Coba bayangin, tubuhmu yang udah nemenin kamu sejak kamu lahir, dia yang ada waktu kamu senang, waktu kamu takut, waktu kamu jatuh cinta, dan waktu kamu kehilangan. Dia yang nanggung semuanya, rasa sakitmu,
rasa bersalahmu, rasa kecewamu. Dan dia gak pernah minta apa-apa, selain kamu berhenti sejenak dan bilang, "Terima kasih ya." Coba deh, malam ini sebelum kamu tidur, usap dadamu pelan. Bilang ke dirimu sendiri, "Terima kasih tubuh. Maaf kalau aku sering maksa kamu. Maaf kalau aku gak pernah dengar waktu kamu bilang lelah." Lakuin itu dengan tulus. Gak usah pakai logika, gak usah mikirin siapa yang lihat. Cuma kamu dan tubuhmu. Percakapan yang paling jujur yang pernah kamu punya. Kadang, penyembuhan gak datang dari obat. Penyembuhan datang dari rasa aman. Dan tubuhmu cuma bisa sembuh kalau dia ngerasa aman sama dirimu sendiri. Waktu kamu lembut ke diri sendiri, tubuhmu mulai rileks, napasmu jadi panjang, kepalamu pelan-pelan enteng lagi. Dan entah gimana, hidup mulai terasa lebih ringan. Mendengarkan tubuh bukan sekadar meditasi, tapi bentuk cinta. Cinta yang gak butuh kata-kata, gak butuh alasan, yang dibutuhkan cuma kehadiran. Ketika kamu belajar dengerin tubuhmu, kamu juga belajar dengerin hidup. Kamu mulai tahu kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, kapan harus berkata iya, dan kapan harus berani bilang tidak. Kamu mulai ngerti, gak semua hal harus kamu kejar. Gak semua orang harus kamu puaskan. Gak semua luka harus kamu sembuhkan hari ini. Kadang, cukup diam dan dengerin dulu, karena dalam diam itu, akan ada banyak hal yang pelan-pelan sembuh tanpa kamu sadari. Tubuhmu itu seperti bumi kecil yang kamu tinggali. Kalau kamu terus mengambil darinya tanpa memberi kembali, dia akan gersang. Kalau kamu terus menginjaknya tanpa menghargainya, dia akan retak. Tapi kalau kamu rawat, kamu beri waktu, kamu dengarkan, dia akan tumbuh dan menumbuhkanmu juga. Coba pikirkan gini. Kapan terakhir kali kamu benar-benar makan dengan sadar? Bukan sekadar ngunyah sambil lihat layar, tapi benar-benar ngerasain tiap gigitan, tiap rasa, tiap nikmat yang masuk ke dalam tubuhmu. Atau, kapan terakhir kamu berjalan tanpa tujuan, cuma buat ngerasain tanah di bawah kakimu, angin yang nyentuh wajahmu dan detik waktu yang terasa pelan sekali. Itu semua cara tubuh ngajak kamu bicara. Kamu cuma perlu hadir dan dengerin. Tubuh gak pernah minta kamu jadi sempurna. Dia cuma minta kamu jadi teman yang baik. Teman yang tahu kapan harus berhenti. Teman yang tahu kapan harus tenang. Teman yang tahu bahwa lelah bukan kelemahan, tapi tanda kamu masih hidup. Malam ini, kalau kamu dengerin ini sambil rebahan, tarik napas dalam-dalam. Pelan-pelan aja. Rasakan udara masuk, dan biarkan tubuhmu tahu, kamu aman. Kamu gak harus jadi kuat malam ini. Kamu cuma perlu jadi nyata. Dengerin tubuhmu pelan-pelan. Dia udah sabar banget nunggu kamu kembali. Dan begitu kamu mulai mendengarnya lagi, kamu bakal sadar betapa luar biasanya hal-hal kecil yang kamu abaikan selama ini. Detak jantungmu, udara yang kamu hirup, suara napasmu sendiri. Itu semua adalah bukti bahwa kamu masih diberi kesempatan buat mulai lagi, buat memperbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu sebenarnya tahu, kadang hidup gak butuh jawaban cepat. Yang kamu butuhin cuma ruang, di mana tempat buat berhenti sejenak dan dengerin. Dengerin detak jantungmu. Dengerin napasmu yang pelan. Dengerin getaran kecil di dalam dada yang bilang, "Aku di sini loh, aku masih hidup." Karena sejujurnya, hidup gak selalu harus dikejar. Kadang hidup cuma perlu dijalani dengan sadar. Kita sering banget lupa bahwa dengerin tubuh bukan cuma soal fisik. Bukan cuma soal makan sehat, tidur cukup, atau olahraga teratur.
tapi juga soal hubungan emosional yang kamu punya sama tubuhmu sendiri. Hubungan yang jujur, gak menghakimi dan mau memahami. Waktu kamu marah tapi kamu tahan, tubuhmu yang menanggung sesaknya. Waktu kamu kecewa tapi kamu pura-pura kuat, tubuhmu yang nyimpen lukanya. Waktu kamu terus bandingin dirimu sama orang lain, tubuhmu yang kehilangan rasa aman. Dan semua itu gak langsung hilang. Olehnya dia disimpan. Kadang di pundak yang berat, kadang di dada yang sesak, kadang di perut yang terus menegang tanpa alasan. Tapi yang indah adalah, tubuh selalu ngasih kamu kesempatan buat mulai lagi. Dia nggak dendam. Dia cuma nunggu kamu sadar. Begitu kamu mulai memperhatikan dia. Meskipun cuma lewat satu napas yang kamu sadari sepenuhnya, tubuhmu mulai melepas. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamu bisa ngerasa ringan lagi. Jadi, malam ini kamu gak perlu mikirin terlalu jauh tentang besok. Gak perlu rencanain cara jadi lebih baik dari hari ini. Cukup dengerin dulu tubuhmu malam ini. Coba pahami apa yang dia rasakan. Capek, tenang, cemas tapi gak tahu kenapa. Semua gak apa-apa. Kamu gak harus ngerti semuanya sekarang. Yang penting, kamu ada di sini. Kamu hadir. Kamu ngasih waktu buat dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu pikir kamu harus jadi produktif terus, harus paham semuanya, harus bersihin semua masalah secepatnya. Padahal, kadang cara paling tulus buat mencintai hidup adalah dengan menjalaninya secara pelan-pelan aja. Karena saat kamu pelan, kamu bisa ngerasain. Dan saat kamu bisa ngerasain, kamu bisa sembuh. Tubuhmu gak butuh kamu sempurna. Dia cuma butuh kamu hadir. Hadir dalam artian, di saat lagi makan kamu benar-benar nikmatin tiap suapan makanan yang masuk ke dalam tubuhmu. Hadir di saat kamu lagi ngerasa capek, biarkan tubuhmu rebahan tanpa rasa bersalah. Hadir di saat kamu bahagia, rasain kebahagiaan itu tanpa buru-buru posting kemana-mana. Itu semua bentuk sederhana dari mendengarkan tubuhmu sendiri. Jadi, mulai malam ini kalau kamu ngerasa lelah, jangan tanya dulu kenapa. Tanya aja, bagian mana dari tubuhku yang lagi butuh aku dengar? Kalau kamu ngerasa bingung, jangan buru-buru cari jawaban. Tanya aja, bagian mana dari diriku yang belum sempat aku peluk? Dan kalau kamu ngerasa kehilangan arah, tenang, tubuhmu tahu jalan pulang. Selama kamu mau berhenti sejenak dan dengerin dia. Besok pagi, ketika kamu bangun, segeralah keluar rumah, rasakan matahari yang nyentuh kulitmu, rasakan udara pertama yang kamu hirup, dan sebelum kamu buka ponsel, tanyakan hal kecil pada dirimu. Gimana kabar tubuhku hari ini? Dia bisa merasakan, kamu bakal kaget seberapa banyak hal berubah kalau kamu mulai hari dengan mendengarkan, bukan menuntut. Karena pada akhirnya, tubuhmu adalah rumah yang udah kamu tinggali seumur hidup, rumah yang gak pernah minta ganti rugi. Meskipun kamu sering ninggalin dia tanpa pamit, dan sekarang saatnya untuk pulang. Pulang dalam artian bukan ke tempat, tapi ke rasa. Pulang ke keheningan di antara napasmu. Pulang ke kedamaian yang selama ini kamu cari di luar, padahal dari dulu udah ada di dalam dirimu sendiri. Malam ini, biarkan dirimu tenang, biarkan tubuhmu beristirahat, gak usah dengerin suara dunia dulu. Dengerin detakmu sendiri, dengerin napasmu, dengerin hidup yang terus berjalan di dalam dirimu, karena kalau kamu bisa dengerin itu, kamu gak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Kamu akan selalu tahu jalan pulang. Selamat beristirahat. Selamat berdamai dengan tubuhmu. Dan semoga besok, kamu bangun dengan perasaan yang lebih ringan, lebih sadar, dan lebih lembut ke diri sendiri. Terima kasih udah dengerin malam ini. Sampai ketemu lagi di percakapan berikutnya, masih dengan nada yang sama, tenang, jujur, dan penuh makna. Selamat malam,
dan selamat kembali ke dirimu sendiri.